guys, pada hari Minggu ini Dima akan pergi ke tempat konservasi penyu yang berada di Sukabumi. Sekarang kita sudah sampai di konservasi penyu Pantai Pangumbahan. Alamatnya di Cipinang, Gunung Batu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Halo guys, di sini ada apa saja ya? Yuk kita mulai. Bentang alam di sini ada Pantai Pangumbahan yang mempunyai ombak yang besar. Juga hutan panan laut sebagai habitat penyu. Ayo kita masuk ke ruang karantina. Penyu-penyu di sini bertujuan untuk edukasi dan penelitian. Di sini kita bisa memberi makan penyu sebagai aksi melestarikan penyu. Yuk kita tanya bapak petugasnya. Halo, dengan bapak siapa? Nama saya Pak Bentusianto. Dipanggilnya siapa? Biasanya Pak Benten aja. Oke, boleh saya wawancara? Boleh sih. Apa tujuan dari konservasi penyu? Tujuannya konservasi penyu ini, karena kan namanya penyu ini udah, kalau dilihat udah appendix 1 mau punah. Makanya dengan cara ini kita untuk melestarikan supaya ketahanan hidupnya itu berlangsung, gak sampai punah. Makanya pemerintah menanganinya seperti ini, dikonservasi kayak gitu. Apa saja jenis penyu di sini? Nah, kalau jenis penyu, kalau misalkan dilihat secara umum, kalau dulu mungkin di dunia ini ada 7 jenis penyu. Di kita di Indonesia ada 6 jenis penyu. Nah, misalkan mulai dari penyu raksasa yang disebut penyu belimbing, penyu hijau, penyu lekang, tempayan, pipih, sisik, dan penyu kempi. Cuma penyu kempi nggak dijumpai di Indonesia, nggak pernah mendarat di kepulauan Indonesia. Nah, yang satu jenis itu, tapi yang semuanya pernah mendarat di Pangumbahan ini. Cuma sekarang karena pertama mungkin ulah manusia, dulunya mulai dari telur kan diburu terus bagian-bagiannya yang diambil tempurungnya, dagingnya. Terus mungkin habitat mulai rusak di sini. Jadi satu persatu penyu dari sini hilang. Nah, yang masih berada di sini sekarang yang disebut penyu hijau, tinggal satu jenis. Apa hal unik dari penyu di sini? Nah, kalau misalkan dilihat dari keunikan penyu, pertama keunikannya mulai dari usia paling panjang bisa nyampe ratusan tahun. Makanya banyak orang atau peneliti mengatakan juga bahwa penyu itu hewan purba yang masih tersisa pertama itu. Yang kedua, keunikan penyu itu bisa biasanya di mana dia dilahirkan, disitulah dia kembali bertelur. Jadi dia tahu jalan pulang. Ada gangguan misalkan dari manusia maupun misalkan habitat rusak seperti itu, sebetulnya bisa migrasi juga penyu. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini teman-teman, berikutnya kita ke tempat apa ya? Ayo ikut. Aturan pertama di sini harus jaga kebersihan ya guys. Ini adalah tanaman pandan laut untuk memperbaiki habitat penyu. Aksi saya selanjutnya adalah ikut reboisasi. Nah, sekarang kita ke tempat bertelurnya penyu. Ini adalah habitat penyu dan ini adalah tempat bertelurnya penyu. Aturan selanjutnya, kita tidak boleh menebang pohon di sana. Kita berada di ruang pelepasan penyu. Aturan di sini adalah kita tidak boleh menginjak telur penyu. Ini adalah bayi penyu yang baru menetas. Lucu banget ya guys. Nah, selanjutnya Dima akan melakukan pelepasan tukik. Oh iya guys, ada aturannya untuk melepaskan tukik. Harus sore hari karena pada siang hari masih banyak predator. Perubahan yang Dima lihat di sini adalah habitat penyu terganggu. Ingin melakukan reboisasi, tetapi cuaca sedang panas ekstrim yang mengakibatkan penyu semakin berkurang karena tidak bisa bertelur. Ada juga karena faktor manusia yang memperdagangkan telur, daging, dan cangkang penyu.
Dima pun akan membagikan vlog ini agar kita semua bisa peduli pelestarian penyu.